Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini kita masih pada bab tentang kesabaran. Dan kita masuk pada akhir-akhir ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang diberikan penjelasan oleh Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-153, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-salati, innallaha ma'as sabirin." Sudah kita sebutkan bagaimana penjelasan dari Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala atas masalah-masalah yang kita hadapi itu dengan kesabaran. Dikarenakan manakala dia bersabar dan menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, maka permasalahan urusan yang dihadapi akan menjadi sangat mudah. Nah, sabar itu maknanya berarti dia tidak keluar dari syariat, begitu. Taib. Bagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu idza hazabahu amrun fazi'a ila salati. Apabila beliau menghadapi sebuah permasalahan, problem, maka beliau bersegera untuk melaksanakan salat. Nah, menjadikan salat sebagai sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala melanjutkan, dan Allah Subhanahu wa taala menutup surah Al-Baqarah ini ayat 153, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Yakni bidzalika kalimatul ma'iyyatil khassah, lianna ma'iyyatallahi subhanahu tanqasimu ila qismain. Ini maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang dimaksud di sini adalah ma'iyyah, kebersamaan yang khusus. Karena kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Al-awwal, yang pertama, ma'iyyatun 'amatun syamilatun likulli ahadin wa hiya al-madhkuratu fi qoulihi ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa fi qoulihi ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه المعية العامة شاملة لجميع الخلق، فما من مخلوق إلا والله معه يعلمه ويحيط به سلطانا وقدرة وسمعا وبصرا وغير ذلك. Jenis pertama dari kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebersamaan yang sifatnya umum. Kebersamaan yang umum, dan ini mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla. Baik yang muslim, yang kafir, yang taat, yang maksiat, yang alim, yang jahil, dan semuanya. Kebersamaan yang sifatnya umum, mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya al-madhkuratu fi qoulihi ta'ala. Dan inilah yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat yang kelima, ayat yang keempat. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada.
Dan juga apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-7. Ma yakunu minajwa, tidak ada bisikan-bisikan pembicaraan rahasia di antara 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Dan juga tidaklah ada bisikan pembicaraan rahasia yang dilakukan 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Dan tidak ada pembicaraan rahasia dengan jumlah yang kurang dari itu atau lebih dari itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada. Wa hadhil ma'iyyatul 'amatu. Dan inilah kebersamaan yang sifatnya umum. Kebersamaan yang sifatnya umum, syamilatun li jamil khalqi, yang mencakup, meliputi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama min makhlukin illa wallahu ma'ahu ya'lamuhu wa yuhitu bihi sultanan wa qudratan wa sam'an wa basaran wa ghaira dhalik. Tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersamanya. Tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersamanya, mengetahuinya. Wa yuhitu bihi sultanan, mengetahuinya secara kekuasaan, kemampuan, pendengaran, penglihatan, dan yang lainnya. Allah meliputi mereka. Allah bersama dengan mereka, meliputi mereka. Secara kekuasaan, secara kemampuan, secara pendengaran, secara penglihatan, dan yang lainnya. Al-thani, yang kedua, amma al-ma'iyyatul khasatu fahiya al-ma'iyyatul lati taqtadi an-nasra wa ta'yid, wa hadhihi khasatun bir-rusuli wa atba'ihim laysat likulli wahidin fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kebersamaan Allah yang kedua adalah kebersamaan yang sifatnya khusus, ma'iyyatul khasah. Kebersamaan yang sifatnya khusus. Maksudnya adalah kebersamaan yang berkonsekuensi, yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, memberikan pertolongan. Jadi kebersamaan yang sifatnya khusus adalah kebersamaan yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Wa ta'yida, dan dukungan, sokongan. Wa hadhihi khasatun, dan kebersamaan yang khusus ini adalah kebersamaan yang khusus yang hanya diberikan. Kebersamaan yang khusus yang melahirkan adanya pertolongan dari Allah dan juga dukungan dari Allah, ini hanya diberikan kepada segenap para rasul dan orang-orang yang mengikuti para rasul. Tidak diberikan kepada semua orang. Tidak diberikan kepada semua orang. Maka disinilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-128. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat ketakwaan dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan memberikan pertolongan, kemudahan, dukungan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu bukan di lisan, takwa itu di dalam hati. Menampakkan di tengah-tengah manusia sebagai orang yang menjaga, bertakwa. Tetapi hanya di lisan, hanya di depan orang-orang. Wala haula wala quwwata illa billah. Bukan itu yang menjadikan patokan, tetapi apa yang tersimpan di dalam hati. Apa yang tersimpan di dalam hati. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Wallahu ma'as sabirin wa ma ashbaha dzalika minal ayati ad-dalati ala hadhihi al-ma'iyyati al-khassati.
Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Taib. Dan yang semisal dari ayat-ayat ini, dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang adanya kebersamaan secara khusus. Kebersamaan secara khusus. Walakin, sekarang kita perhatikan betul. Walakin hatainil ma'iyataini kiltaihima la tadullani ala anna Allah subhanahu ma'an nasi fi amkinatihim bal huwa ma'an nasi wa huwa fawqa samawatihi ala arshihi wala mani'a min dhalika li anna syai'a yakunu fawqa wa huwa ma'aka wal arabu yaquluna ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Akan tetapi kedua ma'iyah ini, ma'iyah yang sifatnya umum dan ma'iyah yang sifatnya kebersamaan yang sifatnya khusus, la tadullani, keduanya ini tidaklah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama manusia di tempat-tempat mereka. Nah, kan innallaha ma'as sabirin. Atau kemudian diberdalil dengan ayat yang umum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, berarti Allah bersama dengan kita dimanapun kita berada, di tempat-tempat kita. Nah, di mana-mana, nah, di mana-mana misalnya, di setiap tempat. Tidak demikian. Allah ada di atas meja misalnya, Allah ada di ruangan ini, Allah tidak. Bukan begitu maksudnya. Ini harus difahami. Nah. Bal huwa ma'an nasi wa huwa fawqa samawati ala arshihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan manusia walaupun Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan manusia dalam keadaan Allah Azza wa Jalla tetap di atas langit. Nah, tetap di atas langit. Di atas arsy-Nya. Wala mani'a min dzalik, dan tidak ada masalah dalam perkara ini. Wala mani'a min dzalik. Tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada perkara yang sulit dalam perkara seperti ini. Lianna syai'a yakunu fawqa wa huwa ma'aka. Bisa jadi sesuatu itu ada di atas Anda, tetapi dia akan selalu bersama dengan Anda. Tidak harus bersentuhan dengan Anda, menyatu dengan Anda, di samping Anda. Bisa difahami insyaallah. Tetapi kita katakan dia senantiasa bersama dengan Anda. Wal arabu yaqulun, orang-orang Arab itu senantiasa masih mereka mengatakan, atau orang Arab itu biasa mengatakan, ma zilna nasir wal qamaru ma'ana. Kami senantiasa berjalan ditemani bersama dengan rembulan. Nah, pertanyaannya, apakah rembulan itu di sampingnya? Nah, di dalam kendaraannya atau tetap di atas? Jawabannya tetap di atas, tapi lihat, bulan berjalan mengiringi kita. Bulan bersama dengan kita. Bersama. Ucapannya kan demikian. Apakah maknanya bulan, rembulan itu tadi kemudian bisa kita sentuh, berada di samping kita, satu ruangan dengan kita? Jawabannya tidak. Tetap bulan di atas. Lah kalau rembulan saja bisa demikian. Nah, falillahil matsalul a'la. Nah, tayyib. Jadi ini juga terdapat bantahan akidah bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Nah, Allahu fi kulli makanin. Ini akidah yang batilah. Nah, akidah yang batilah, tidak benar. Allah tetap di atas arsy. Nah. Terus kebersamaan nanti bagaimana? Sudah disebutkan. Nah, dimanapun kita berada,
kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, meliputi kita. Nah, meliputi kita dalam hal kekuasaan, kemampuan, pendengaran, penglihatan, itu maknanya. Taib. Dan yang lainnya. Wa kullun ya'lamu anna al-qamara fis sama'i, dan semuanya paham, tahu. Nah, bahwasanya bulan tetap di atas langit. Bulan tetap di atas langit. Wa yaquluna ma zilna nasiru wa suhailu ma'ana wa huwa najmun ma'rufun. Mereka orang-orang Arab itu juga mengatakan, kami terus mengadakan perjalanan sementara Suhail bersama kami. Suhail itu nama bintang. Suhail itu nama bintang. Nah, terbit di Yaman kalau tidak salah ya. Nah, itu lawannya adalah Suraya. Kalau Suraya itu di Syam, Suhail itu di Yaman. Seingat saya demikian. Maka kalau peribahasa orang-orang Arab, dua orang ingin menyatukan sesuatu yang tidak mungkin, dia akan mengatakan dia akan menyatukan antara Suraya wa Suhail. Nggak akan mungkin satu terbit di Yaman, satu terbit di Syam. Nah, nggak akan mungkin bersatu. Antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik. Nah, itu menunjukkan batilnya sinkretisme agama, penyatuan agama. Nah, semua agama sama, bagaimana bisa mungkin? Tidak bisa. Taib. Wa huwa fis sama'i, sementara Suhail, nama bintang tadi, itu berada di atas langit. Fama bidzalika bil khaliqi azza wa jalla huwa fawqa kulli syai'in istawa 'ala 'arsyihi wa ma'a dzalika huwa muhitun bi kulli syai'in ma'a kulli ahadin. Lantas bagaimana halnya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala? Dia ada di atas segala sesuatu. Istiwa di atas arsy. Allah istiwa di atas arsy. Bersamaan dengan begitu, dia Maha mengetahui segala sesuatu yang ada pada setiap orang. Mahma infaradat fa inna Allah ta'ala muhitun bika ilman wa qudratan wa sultanan wa sam'an wa basaran wa ghaira dhalik. Nah, walaupun Anda berkesendirian, maka sesungguhnya walaupun Anda berkesendirian, nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi Anda dalam hal pengetahuan, kekuasaan, kemampuan, pendengaran dan penglihatan dan yang lainnya. Wa fi qawlihi innallaha ma'as sabirin dalilun ala annahu ma'anun min qibalillahi. Nah, pada firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar, terdapat dalil annahu ma'anun, bahwasanya pertolongan, terdapat dalil bahwa mereka itu mendapatkan pertolongan min qibalillahi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anallaha yu'inu sabira wa yu'ayyiduhu wa yukalli'uhu hatta yatimma lahu atau hatta yutimma lahu as-sabra ala ma yuhibbuhu Allah azza wa jalla. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang sabar dan mendukung mereka. Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang sabar dan mendukung mereka. Nah, hingga kemudian, nah, sempurnalah kesabaran, hingga kemudian sempurnalah kesabarannya. Itu sebagaimana yang dicintai, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan memberikan dukungan kepada orang-orang yang sabar hingga kemudian menjadi sempurnalah kesabaran mereka itu, sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan pertolongan.
Taib, sehingga mendapatkan pertolongan. Tsumma dzakara rahimallahu akhir ayatin saqaha wa hiya qawluhu wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ayat terakhir yang disebutkan, dipaparkan di dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-31, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan yang bersabar di antara kalian. Linabluwannakum linakhtabirannakum, fal ibtila'u bima'na al-ikhtibar. Yani Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya. Linabluwannakum, menguji, memberikan ibtila. Karena ibtila bimana ikhtibar, ujian. Musibah akan memberikan musibah. Karena musibah itu bimana ujian. Yakni anna Allah ikhtabara al-ibada fi fardil jihadi alaihim liya'lama man yasbiru wa man la yasbir. Walihada qala Allah fi ayatin ukhra walau yasha'u Allah lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din walladzina qutilu fi sabilillahi fala yudhilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka orang-orang beriman, kepada hambanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan mewajibkan jihad. Dengan mewajibkan jihad atas mereka. Agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar dengan adanya ujian jihad tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, surat Muhammad ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau yasha'ullah, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau akan membinasakan mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sia-sia amalan mereka. Kami akan memberikan petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ke dalam surga yang telah diperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa qawluhu hatta na'lamal mujahidina, dan firman Allah Subhanahu wa taala agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad. Qad yatawahhamu ba'dun man qasura ilmuhu anna Allah Subhanahu la ya'lamu syai'a hatta yaqa'a wa hadha ghairu sahihin. Sepintas kalau kita memahami agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang berjihad, sepintas berarti Allah sebelumnya tidak tahu, begitu. Maka di sini Syekh rahimahullahu taala mengatakan qad yatawahhamu ba'dun man qasura ilmuhu. Orang-orang yang dangkal ilmunya menduga, salah sangka. Betapa banyaknya salah dugaan, salah sangka sebagian dari orang-orang yang dangkal ilmunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui sesuatu hingga atau sampai sesuatu itu terjadi. Sampai sesuatu itu terjadi. Jadi kalau sesuatu belum terjadi Allah tidak mengetahuinya. Kalau sudah terjadi Allah mengetahuinya. Wa hadza ghairu sahihin, dan ini tidak benar. Itu akidah Qadariyah. Itu akidah Qadariyah. Fallahu ya'lamu al-asya'a qabla wuqu'iha. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Sebelum sesuatu itu terjadi.
Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang ada di langit dan juga apa saja yang ada di bumi, dan semuanya itu, dan bahwasanya yang demikian itu terdapat di dalam sebuah kitab di Lauhil Mahfuz, telah tertulis, tercatat, dan itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab di Lauhil Mahfuz. Yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa man idda'a anna Allah la ya'lamu bisyai'i illa ba'da wuqu'ihi fa innahu mukadzdzibun li hadhihi al-ayati wa amsalha min al-ayati dalati ala anna Allah ta'ala qad 'alima al-asya'a qabla an taqa'. Barang siapa yang mengaku-ngaku, mendakwahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi, maka sungguh dia telah mendustakan ayat ini, surat Al-Hajj ayat yang ke-70, dan mendustakan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu sebelum itu terjadi. Lakin al-ilm alladhi fi hadhihi al-ayah hatta na'lam al-mujahidina huwa al-ilm alladhi yatarattabu alaihi al-thawab wal-iqab. Penafsiran pertama. Akan tetapi pengetahuan yang dimaksud di dalam ayat ini, hatta na'lam al-mujahidina, hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad di antara mereka, yaitu pengetahuan yang yatarattabu, yang menyebabkan, yang mengkonsekuensikan adanya pemberian pahala, adanya pemberian hukuman, azab, siksa. Jadi pengetahuan yang kemudian menjadikan adanya pahala atau siksa. Lianna ilma Allah bi syai'i qabla an yakuna la yatarattabu alaihi syai'un min jihati fi'lil 'abdi. Lianna al-'abda lam yubla bihi hatta yatabayyana al-amru. Fa idza ikhtubira bihi al-'abdu hina idzin yatabayyana annahu ustuhiqqa الثواب أو العقاب فيكون المراد بقوله حتى نعلم المجاهدين أي علما يترتب عليه الجزاء. Maksud dari ayat ini, tafsiran pertama, hingga agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad di antara mereka, yaitu pengetahuan yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atau siksa. Dikarenakan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang belum terjadi, tidak akan memberikan konsekuensi apapun terhadap perbuatan hamba. Nah, Allah Maha tahu bahwasanya hamba ini nanti akan melakukan perbuatan itu. Bisa difahami ini ya. Allah Maha tahu hamba ini nanti akan melakukan perbuatan itu. Sebelum hamba itu melakukan perbuatan tersebut, dia belum akan diberikan dosa, belum juga akan diberikan pahala. Tapi Allah sudah mengetahui. Ketika dia telah melakukan perbuatan tersebut, maka Allah pun Maha mengetahui yang dengan dia melakukan perbuatan itu, Allah kemudian memberikan pahala atau memberikan siksa, dosa. Taib, ini maknanya. Nah, karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kepada segala sesuatu sebelum itu terjadi, maka Allah tidak akan memberikan pahala atau siksa, itu ditinjau dari perbuatan hamba. Lam yubla bihi hatta yatabayyana al-amru, karena hamba belum mendapatkan ujian.
Karena hamba belum mendapatkan ujian. Hingga jelas bagaimana sikapnya. Apabila sudah diberikan ujian, apabila hamba tadi sudah diberikan ujian dengan adanya perintah, dengan adanya larangan, maka ketika itu jelaslah perkaranya, dan jika sudah diuji, jelas pula bahwasanya dia menjadi orang yang memang berhak untuk mendapatkan pahala atau mendapatkan siksa. Maka jadilah apa yang dimaukan dalam ayat hatta na'lamal mujahidina dalam surat Muhammad ini, ayat yang ke-31 ini, hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad di antara mereka. Maksudnya adalah ilmun, pengetahuan yang berkonsekuensi pemberian balasan. Nah, ilmu, pengetahuan yang menjadikan berkonsekuensi di dalamnya untuk memberikan balasan. Nah, memberikan balasan, al-jaza. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian ahlul ilmi juga mengatakan, al-muradu biqauli hatta na'lamal mujahidina, hingga kami mengetahui, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad, ay ilmu duhurin, dikenal dengan ilmu duhur. Nah, yakni ilmu duhurin. Nah, ada ilmu sampai perbuatan itu nampak. Hingga kami mengetahui sampai perbuatan itu nampak. Yakni hatta yadharu asy-syai'. Nah, hatta yadharu syai', lianna ilma Allah bi syai'i qabla an yakuna ilmun bi annahu sayakunu, wa ilmuhu ba'da kaunihi ilmun bi annahu kana. Naam. Wa farraqa bainal ilmaini. Wa farriq baina al-ilmaini. Taib. Penafsiran yang kedua agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad adalah agar kami mengetahui sampai perbuatan itu nampak. Karena pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang belum terjadi, pengetahuan Allah kepada sesuatu yang belum terjadi adalah pengetahuan bahwasanya hal itu akan terjadi. Bahwasanya hal itu akan terjadi. Sedangkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu setelah hal itu terjadi adalah pengetahuan bahwasanya hal ini sungguh sudah terjadi. Dan kedua pengetahuan ini berbeda. Nah, bedakan antara kedua pengetahuan ini. Jadi penafsiran yang kedua, hatta na'lamal mujahidina, hingga kami mengetahui benar-benar telah terjadi. Nah, walaupun kami tahu sebelumnya bahwasanya itu akan terjadi, ketika telah terjadi maka kami pun mengetahui benar-benar telah terjadi. Baik. Wa yadharu al-farqu fima law qala laka syakhsun sawfa af'alu kadza gadan fal ana hasala 'indaka 'ilmun bima ukhbira bihi. Walakin idza fa'alahu gadan sara 'indaka 'ilmun akhar, ay 'ilmun bi anna syai'a alladhi haddatsaka annahu sayaf'aluhu qad fa'alahu fi'lan. Wa hadzani wajhani fi tafsiri qawlihi hatta na'lama. Baik, sekarang untuk mendekatkan pemahaman. Nah, wa yadharu al-farqu, akan lebih jelas lagi perbedaannya. Fima, di dalam keduanya itu. Contohnya, lau qala laka syakhsun, kalau ada seseorang yang berkata kepada Anda. Pendekatan pemahaman. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, saufa af'alu kadza gadan,
saya akan melakukan sesuatu besok. Orang menyampaikan kabar kepada kita, saya akan melakukan sesuatu besok. Fal'an hasala indaka ilmun bima ukhbira bihi. Maka sekarang Anda telah memiliki ilmu, Anda telah memiliki pengetahuan. Kita yang diberikan khabar tadi berarti memiliki pengetahuan tentang apa yang akan dia lakukan besok sesuai dengan apa yang dia kabarkan. Paham ya? Kita sudah punya ilmu. Besok dia akan melakukan demikian dan demikian. Nah, walakin idza fa'alahu ghadan sara 'indaka 'ilmun akhar. Namun jika keesokan harinya dia benar-benar melakukan hal tersebut, maka Anda juga punya pengetahuan yang lain. Nah, pengetahuan yang lain yang berbeda dari pengetahuan yang kita ketahui kemarin. Nah, karena dia telah melakukannya. Ilmun bi anna syai'a alladhi haddatsaka annahu sayaf'aluhu qad fa'alahu fi'lan. Fahadha wajhani fi tafsiri qawlihi hatta na'lama. Yaitu bahwa dia akan melakukannya. Dan saat ini benar-benar telah dia lakukan. Pengetahuan pertama, pengetahuan bahwasanya kita mengetahui dia akan melakukan perbuatan tersebut. Ketika dia telah melakukan itu dan kita tahu, maka kita juga punya pengetahuan. Pengetahuan yang kedua, yaitu pengetahuan bahwasanya dia benar-benar telah melakukannya. Dia benar-benar telah melakukannya. Maka inilah dua sisi dari penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala agar kami mengetahuinya. Agar kami mengetahuinya, agar kami memberikan pahala atau siksa dengan adanya ujian jihad tersebut. Penafsiran yang kedua, agar kami benar-benar mengetahui dia telah melakukannya. Dia telah melakukannya. Taib, sedikit lagi. Wa qawluhu al-mujahidina al-mujahidu huwa alladhi badala juhdahu li'i'la'i kalimatillahi. Fayashmalu al-mujahida bi'ilmihi wal-mujahida bisilahi. Kilahuma mujahidun fi sabilillah. Al-mujahiduna, orang-orang yang berjihad, mereka adalah orang-orang yang badala, mengerahkan, mencurahkan segenap kemampuannya dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini berarti mencakup orang-orang yang mengerahkan segenap upayanya dengan ilmunya. Dan orang-orang yang mengerahkan segenap, mencurahkan segenap upayanya dengan senjatanya. Keduanya itu termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keduanya termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fal mujahidu bi'ilmihi yata'allamu ilma wa ya'lamuhu wa yanshuruhu bainan nasi wa yaj'alu hadha wasilatan litahkimi syari'atillahi. Hadha mujahidun. Orang yang berjihad dengan ilmunya, dia menuntut ilmu. Dia mengajarkan ilmu. Dia menuntut ilmu, dia mengajarkan ilmu, dia menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia. Dan dia jadikan itu semua sebagai sarana, sebagai perantara demi tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Demi tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah seorang mujahid. Walladhi yahmalu silaha limuqatalatil a'da'i huwa aidan mujahidun fi sabilillah idza kana al-maqsudu fil jihadaini an takun fil jihadaini an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Dan orang-orang yang memikul senjata dalam rangka untuk berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini juga disebut mujahid. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala apabila maksud dari kedua jihad ini demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala.
Wa qawluhu was-sabirina ay alladzina yasbiruna ala ma kullifu fihi minal jihadi wa yatahammalunahu. Nah, di sini juga wa yahmalunahu wa yaqumuna bihi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala was-sabirin, dan agar kami mengetahui orang-orang yang bersabar. Ya, ini orang-orang yang bersabar terhadap syariat jihad yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dia laksanakan, dia emban, dia pikul itu dengan baik. Wa qawluhu wa nabluwa akhbarakum ay nakhtabiruha wa natabayyanu lana wa tadhharu lana dhuhuran yatarattabu alaihi thawab wal iqab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup surat ini, surat Muhammad ayat yang ke-31 ini. Nah, wa nabluwa akhbarakum, dan agar kami menyatakan baik buruknya terhadap keadaan mereka. Yaitu maksudnya kami akan uji mereka hingga jelas dan benar-benar nyata bagi kami, hingga jelas pula apa yang berhak untuk mereka dapatkan, apakah berupa ganjaran atau berupa siksa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini diantara apa yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini, penjelasan dari surat terakhir, surat Muhammad ayat 31 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.